Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Finance Giovanni Anna Sihombi. Dan saya Anita Syanturi. Selamat datang kembali di program Surat Persauran Immanuel versi digital edisi keempat. Di edisi kali ini, kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Kita akan lihat bagaimana HKBP menggelar ibadah Minggu Ekologi di Distrik 6 Dairi dan berbagai kegiatan penting HKBP dalam minggu ini. Tetap berinteraksi dengan kami lewat kolom komentar, karena kami akan memilih komentar terbaik sebagai pemenang yang akan mendapatkan hadiah yang akan kami umumkan di edisi berikutnya. Langsung saja kita mulai dengan fokus utama. Panggilan untuk pertobatan ekologis menggema dari HKBP Sidikalang Distrik 6 Dairi. Dalam perayaan Minggu Ekologi pada Minggu 28 September 2025, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan menyampaikan seruan kritis yang mendalam di hadapan 4.380 umat Tuhan. Ibadah ini merayakan karya agung Allah, pencipta yang menjadikan bumi ini sungguh amat baik. Khotbah yang diambil dari surat Kolose ini mengingatkan bahwa kebaikan alam ciptaan menuntut tanggung jawab dari manusia, merawat bumi demi sesama juga makhluk ciptaan lain dan demi generasi yang akan lahir. Namun, Eporus menyampaikan realita pahit. Indonesia kini adalah juara perusakan alam di tingkat dunia. Beliau merincikan, pertama, Indonesia pernah tercatat sebagai juara 1 sedunia dalam hal laju penebangan hutan tercepat dan juara 2 sedunia sebagai penghasil sampah plastik yang mencemari laut. Sangat negara tahun menerima kejuaraan tingkat dunia dalam sedikitnya 3 hal. Pertama, Sangado Indonesia juara 1 sedunia dalam bidang laju penebangan hutan tercepat di dunia. Fakta yang lebih memprihatinkan, krisis ini terus berlanjut. Organisasi lingkungan memprediksi lonjakan deforestasi hingga ratusan ribu hektar didorong oleh pertambangan ilegal dan alih fungsi lahan yang masif. Eksploitasi ini tidak hanya merusak hutan, tetapi juga memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor yang kini mendominasi catatan bencana di Indonesia. Secara spesifik, Eporus menyerukan gerakan konkret dalam gereja, termasuk larangan menggunakan bunga plastik dalam liturgi ibadah. Bunga plastik dianggap melambangkan bahaya dan racun. Beliau mendorong gereja menggunakan bunga hidup sebagai simbol perayaan kehidupan dan ekosistem yang dirawat. Tuh katik kita mangikut, cukup mas ngonak ke bunga na julun. Molo na julun wai, uli berengok, saya hira bunga. Tapi, HP plastik. Jadi mau tabat tu itu gitu ibadah nasional, ada kok bahayana. Dia main, ay bola plastik saya hira bunga. Jadi uli berengon habeda. Jadi buidu semua ni hapasen saya hira nakaristen. Habeda. Jadi minta maaf tuh panitia sudah tersinggung kamu masyarakat kita nolak deh. Eporus menegaskan bencana bukan takdir, melainkan konsekuensi nyata dari keserakahan. Dengan kasih, ia mendorong umat untuk bersuara lantang, hentikanlah perusakan alam. Umat dipanggil untuk kembali ke jalan yang benar, merawat bumi agar tetap menjadi rumah yang indah dan penuh harapan, sekaligus mewujudkan perdamaian sejati. Pada perayaan itu diumumkan juga 10 gereja pemenang Lomba Lingkungan Gereja Bersih dan Asri. Juara pertama diraih oleh HKBP Janji Resort Peniel. Hadiah diserahkan langsung oleh Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan, didampingi Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik dan Preses Distrik 6 Dairi Pendeta Ridwan Sihotang. Puncak komitmen HKBP diwujudkan juga melalui aksi nyata penanaman 1.000 bibit pohon buah
di HKBP Silalahi, Kecamatan Silahi Sabungan pada Sabtu 27 September. Menurut keterangan Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik, masyarakat Silahi Nabolak telah menyediakan lahan 50 hektar untuk penghijauan dan untuk tahap 1, 10 hektar ditanami pohon berbuah. Bibit pohon disumbangkan oleh Aliansi Petani untuk Keadilan atau APUK Dairi dan Yayasan Diakonia Pelangi Kasih atau YDPK. Opui Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan dan Pendeta Bernard Manik memimpin penanaman ini. Lokasi Silahi Sabungan dipilih karena kawasan hutan tersebut mengalami banyak titik longsor dan penggundulan masif akibat penebangan liar. Ketua APUK Dairi menegaskan, ini adalah upaya mendesak untuk menyelamatkan bumi. Perwakilan YDPK mengingatkan, melestarikan ciptaan Tuhan adalah tanggung jawab iman. Mengutip Mahatma Gandhi, bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap orang. 27 Seluruh rangkaian September ini 2005, memperkuat seruan untuk mewujudkan gereja hijau, HKBP alam besok terawat, dan di seluruh ekosistem HKBP terjaga. pada hari ini. Kami bersama-sama dengan Amang Kadep Marturia, juga Mang Preses Distrik Dairi dan Bapak Ibu Parhalado full-timer HKBP 1 distrik ini, juga Amang Inang Parhalado dan Buas HKBP Silalahi bersatu hati untuk melaksanakan penanaman pohon. Ini adalah simbol bagaimana kita ikut dalam arak-arakan untuk melestarikan alam ciptaan yang Tuhan sangat cintai ini. Kita berdoa dan berharap dengan ditanamnya pohon di tempat ini akan tumbuh subur dalam lindungan Tuhan sehingga alam ciptaan ini lebih lestari dan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang tinggal di sini diberkati oleh Tuhan melalui pohon-pohon yang produktif yang ditanam di sini. Sekaligus kami juga menghimbau kita semua supaya ke depan ini di tengah-tengah krisis ekologi secara global kita mengambil bagian, memulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini sehingga bumi yang Tuhan cinta ini akan semakin lestari ke depan. Oras. Pemirsa, Eporus telah lama menaruh perhatian pada isu ekologi dan lingkungan. Buah pergumulan teologisnya bisa kita baca dari buku Eporus yang baru saja dirilis pada 28 September lalu. Buku itu berjudul Merawat Ciptaan Menghidupi Iman, yang diluncurkan tepat sehari sebelum ibadah Minggu Ekologi. Dan isinya gak cuma soal lingkungan, tetapi juga soal spiritualitas. Menurut Eporus, penyebab bumi kita sakit adalah karena cara pandang kita. Kita menganggap alam hanya sebagai objek untuk dieksploitasi, bukan ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Konsumerisme dan affluenza juga menambah beratnya penyakit yang diderita bumi. Ini adalah penyakit kerakusan yang membuat kita terus-terusan membeli dan menghabiskan. Gaya hidup inilah yang jadi virus yang akan mematikan bumi. Buku ini juga menyinggung bagaimana dulunya hubungan orang Batak dengan alam yang masih kuat, tetapi dirusak oleh modernitas yang bikin tanah cuma jadi barang dagangan. Nah, karena itu, Eporus mengajak pertobatan batin, kita harus mengubah hati. Selain itu, kita juga diajak agar berbuah dengan hidup sederhana, bersyukur, dan hidup berbagi. Kita juga harus mengakui dosa ekologis, bahwa merusak alam adalah dosa kepada Allah. Akhirnya, merawat bumi adalah bagian dari menghidupi iman Kristen, dan HKBP harus menjadi gereja profetik, yaitu gereja yang tidak boleh netral dan harus berani bersuara membela tanah air dan semua makhluk hidup dari keserakan. Seruan teologis yang kuat inilah yang memicu aksi HKBP yang gencar melakukan gerakan ekologis seperti penanaman ribuan pohon di berbagai daerah. Nah, buat pemirsa yang penasaran dengan buku Eporus, boleh memesannya dari penerbit BPK Gunung Mulia. Mirsa, sekarang kita akan masuk ke segmen berita HKBP.
HKBP mengadakan rapat preses selama 3 hari dari tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2025 di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, PA Raja Tarutung. Rapat preses ini bertujuan mengevaluasi dari ketua pelayanan di HKBP. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi pelayanan serta laporan yang disampaikan oleh para preses dari 32 Melalui Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Deonal Sinaga berpartisipasi dalam Global Lutheran Forum yang diselenggarakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 22 hingga 26 September yang lalu. Pertemuan internasional ini mempertemukan para pemimpin gereja Lutheran dari berbagai belahan dunia untuk membahas realitas pelayanan, tantangan global, serta pergumulan teologis masa kini. Selain mewakili HKBP, Pendeta Dr. Deonal Sinaga juga hadir dalam kapasitasnya sebagai anggota eksekutif Komite Lutheran World Federation, sekaligus Ketua Komisi Teologi, Misi dan Keadilan mewakili Asia dan Dewan LWF. Hal ini menegaskan komitmen HKBP untuk membangun kemitraan ekumenis lintas benua, menghadirkan kepemimpinan transformatif, serta memberikan kesaksian iman yang membawa damai sejahtera bagi bangsa dan dunia. Nah, di sisi lain, Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Eldaton Simbolon bersama dengan Pendeta Anda Pasaribu menghadiri konferensi kesehatan internasional di Bethel, Jerman yang berlangsung pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2025. Konferensi ini mengusung tema mempromosikan kesehatan berkelanjutan, tantangan, dan peluang untuk gereja dan organisasi berbasis iman. Pada kesempatan itu, rombongan Kepala Departemen Diakonia juga menghadiri acara kelulusan Pendeta Mika Purba yang meraih gelar S2 dari Universitas Bielefeld, Jerman. Redaksi Surat Parsauran Immanuel Digital mengucapkan selamat bagi Kepala Biro Ogemene HKBP atas pencapaian akademis di Jerman. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan utusan HKBP di luar negeri hingga kembali ke Indonesia dengan sukacita. Redaksi juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Pendeta Sustanto Silalahi, Pendeta Resort HKBP Dolok Nauli, mendiang tutup usia pada 41 tahun pada tanggal 28 September 2025. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, serta pengharapan bagi keluarga, jemaat, dan semua pihak yang ditinggalkan. Selain itu, kami juga mengajak pemirsa untuk turut mendoakan rapat MPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2025 di PA Raja Tarutung. Kiranya segala persiapan yang dilakukan oleh panitia pelaksana dan para peserta rapat dapat berlangsung lancar. Pemirsa, sekarang kita akan masuk ke segmen Benang Merah Khotbah Minggu. Telah terhubung bersama kita Pendeta Frans Mario Sormin yang akan memaparkan kepada kita. Shalom, Mama. Shalom. Di hari Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Habakuk pasal 1 ayat 12-17 dan juga 1 Timotius pasal 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Dua teks bacaan ini mengajak kita untuk melihat dua sifat penting Allah, yaitu Dia yang Maha Kudus dan Dia yang Maha Tahu. Artinya, kekudusan Allah sama sekali tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan Allah yang tahu segala sesuatu melihat semua yang terjadi di dunia ini. Nah, pemahaman ini bukan cuma teori saja, tapi sangat menentukan cara kita untuk memandang Tuhan dan sekaligus menentukan cara kita menjalani hidup sehari-hari. Kalau kita perhatikan, Nabi Habakuk berbumbu berat dengan keadilan Tuhan. Dia melihat bangsa lain sedang menindas umat Tuhan. Bahkan yang lebih sulit lagi, Tuhan justru memakai bangsa Babel untuk menghukum umatnya sendiri. Tentu, ini bikin Habakuk bingung. Tapi, di tengah kebingungannya, ia tetap bertahan kepada imannya. Dan ia berkata, engkau terlalu suci untuk melihat kejahatan. Itu bisa kita lihat di ayat 13. Nah, sikap yang seperti ini sangat penting buat kita. Saat kita melihat ketidakadilan ada di sekitar kita, iman kita mungkin akan goyah. Tapi jangan kita lupa, Tuhan tidak akan pernah diam. Dia akan melihat,
Dia tahu, dan pada waktunya, dia pasti akan bertindak dengan adil. Nah, pemahaman tentang Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu juga menantang kita untuk mengubah cara kita hidup. Paulus mengingatkan Timotius untuk berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Artinya, hidup benar itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Itu perlu perjuangan. Kita harus terus melawan dosa, terus melatih diri, dan harus tetap konsisten dalam iman. Selain itu, kita juga dipanggil untuk berbuat baik, bukan supaya dilihat orang, tapi karena kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berada di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi, meskipun masalah dan ketidakadilan mungkin berada di sekitar kita dan tidak akan langsung hilang, kita akan tetap punya harapan, karena kita tahu Allah yang Maha Tahu dan Maha Kudus pada akhirnya akan bertindak dengan adil. Dengan keyakinan itu, kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan benar, bukan karena situasi di sekitar kita, tapi karena kita yakin dan percaya siapa Allah kita. Sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaan kita hari ini masih berkaitan dengan sajian konten kita dalam edisi ini. Pertanyaannya adalah, apa sikap yang Anda lakukan untuk mengurangi sampah plastik di rumah maupun di luar rumah? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Dan sekarang saatnya kami mengingatkan kembali para pemenang dalam edisi sebelumnya untuk menghubungi kami melalui kolom komentar. Inilah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan menguatkan iman kita. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finance Giovanni Anna Sihombi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.